Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku, kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya selama di rumah. Ya anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku, di mata pelajaran hari ini kita alhamdulillah sudah masuk di pertemuan kedua mata pelajaran produktif, yaitu teknologi layanan jaringan. Nah, ini masih berhubungan dengan materi-materi yang kemarin ya, yang berhubungan dengan VoIP atau Voice over Internet Protocol, di mana cara pengiriman dari VoIP itu yaitu data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan tidak melalui sirkuit analog seperti telepon biasa. Nah, dalam bahasa yang sederhana, VoIP itu adalah teknik untuk melakukan telekomunikasi pada jaringan intranet ataupun internet. Jadi siapa tahu nanti kalian terjun di dunia usaha atau di dunia kerja, kalian ingin mengembangkan karir di bidang telekomunikasi, kalian sudah punya bekal ya untuk mengembangkan saluran telekomunikasi, salah satunya itu VoIP ya. Nah, apa salah keuntungan dari VoIP itu? Yang pertama adalah biaya itu lebih murah untuk sambungannya jarak jauh ya. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah dilengkapi suara dan video ya. Yang ketiga itu menggunakan bandwidth yang lebih kecil bila dibanding dengan telepon ya. Jadi bandwidthnya itu lebih kecil dibandingkan telepon biasa ya. Jadi kalau kalian ingin mengembangkan karir di bidang telekomunikasi, salah satunya kalian harus punya bekal ini ya. Nah, di pertemuan kedua ini kalian akan mempunyai bekal atau mempunyai tujuan, yaitu yang pertama kalian harus mampu memahami ekstensi dan dial plan pada server soft switch ya. Yang kedua, kalian harus mempunyai bekal atau mampu menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan pada soft switch ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada ekstensi dan dial plan pada server soft switch. Nah, komponen yang membangun tahapan perintah ekstensi atau command line adalah sebagai berikut ya. Komponen-komponennya yang pertama harus ada konteks ya. Konteks itu apa? Konteks adalah kumpulan dari beberapa instruksi ekstensi pada dial plan yang mempunyai beragam kegunaan. Fungsi konteks itu membedakan interaksi dial plan dari satu grup dengan grup yang lain ya. Sebuah ekstensi yang berada di dalam satu konteks akan terisolasi terhadap ekstensi lainnya. Semua instruksi yang terletak di bawah sebuah konteks didefinisikan sebagai bagian dari konteks tersebut sampai didapatkan konteks berikutnya. Nah, contohnya ada sebagai berikut. Silahkan lihat kode-kode script, potongan-potongan script dari ekstensi ini ya. Lab 01 ya, ibaratnya itu adalah konteksnya. Sedangkan skripnya yang bawah adalah extend 103,1, answer ya. Extend 103, n, playback, selamat datang. Extend 103, n, background, masukkan nomor ekstensi. X itu ekstensi ya. Extend 103, n, wait extend ya. Ini adalah skrip-skrip, nanti salah satu potongan skrip-skrip yang akan kita gunakan dalam membangun sebuah jaringan IP teleponi ya, pada sebuah VoIP nantinya ya. Ini ada potongan-potongannya ya. Konteks itu adalah nama grup ekstensi di mana ekstensi yang telah didefinisikan pada satu contoh akan terisolasi dari ekstensi yang berada pada konteks lain, dan konteks dibuat dengan cara menuliskan nama di dalam kurung ya. Kurungnya seperti ini ya. Berarti ini adalah yang namanya konteks ya. Serta nama dari konteks boleh terdiri dari huruf A sampai Z beserta angka dari 0 sampai 9. Jadi kalian boleh menuliskan lab 01 ini boleh, karena memang terdiri dari huruf A sampai Z dan angka 0 sampai 9. Oke. Terlanjut komponen yang lain, yaitu yang harus ada adalah grup ekstensi. Nah, sambil saya jelaskan silahkan lihat gambar ya.
Gambar di samping menunjukkan grup dari ekstensi, di mana ekstensi 101 dan 102 berada dalam konteks kelompok 2. Perhatikan di sini ada kelompok 2 kan di gambarnya. Ya. Ini kelompok 2. Ya kan? Sedangkan 101 dan 102 ini adalah ekstensinya. Sedangkan kelompok 2 ini apa namanya? Adalah konteks. Paham ya? Sedangkan ekstensi 103 dan 104 dalam konteks kelompok 1, ya kan? Jika pada aplikasi telepon, ekstensi berarti sebuah identifier bernomor yang menunjukkan sebuah jalur yang bisa dipanggil atau memanggil. Nah, kalau di telepon biasa, kalian pasti pernah lihat di hotel, ya, itu di kamar hotel atau di hotel pun, ya, itu pasti menggunakan ekstensi untuk pemanggilan lebih cepat. Misalkan kode 01 untuk memanggil pelayan laundry, terus 102 jika ingin pesan makanan, 03 jika ingin pesan yang lain, misalkan seperti itu. Pasti ada ekstensi. Nah, ekstensi ini yang digunakan untuk panggil memanggil kalau di telepon biasa. Tetapi kalau pada sistem Asterix, pemahaman ekstensi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu mendefinisikan langkah-langkah di mana setiap langkah memiliki aplikasi yang akan dikerjakan oleh Asterix tentunya. Ya, sebuah ekstensi bisa menunjuk pada sebuah headset, sebuah antrian, sekulen headset atau voicemail. Jadi kalau di di Asterix itu pemanfaatnya lebih dibandingkan di telepon biasa, ya. Sedangkan ekstensi itu dibangun dengan 3 komposisi, yaitu ada nama atau nomor ekstensinya. Yang kedua ada prioritas. Setiap ekstensi bisa lebih dari 1 priority atau langkah. Yang ketiga ada aplikasi atau komen yang menampilkan aksi atau action dari call atau dari panggilan. Nah, cara penulisan ekstensi nantinya di skripnya extend name, priority, application. Nah, aplikasinya apa di sini? Bisa diterangkan lebih lanjut di bawahnya. Extend, ya, name-nya itu 1 2 3 misalnya, ya. Terus priority-nya itu 1, aplikasinya adalah untuk menjawab, misalkan answer, ya. Extend di sini tolong diperhatikan bahwa penulisan extend itu E-nya huruf kecil, ya. Mohon maaf ada kesalahan. Itu disuruh huruf besar. Tidak sengaja mungkin ke spasi atau yang lain terus berubah sendiri. Ya, sebenarnya itu extend itu E-nya huruf kecil, ya. Tolong perhatikan karena apa? Di Linux itu penulisan besar, kecil dan besar kecil, ya, huruf besar kecil itu berbeda. Jadi mohon diperhatikan. Itu ada kesalahan tulis huruf, ya. Harusnya huruf kecil. Oke, kita lanjut dulu. Nah, priority atau prioritas yang ketiga yaitu komponennya pembangunnya yaitu priority atau prioritas adalah urutan perintah yang harus dijalankan dalam sebuah ekstensi. Setiap ekstensi dapat memiliki banyak langkah atau prioritas. Setiap priority menjalankan sebuah aplikasi atau aksi tertentu. Nah, priority biasanya berupa angka integer. Setiap priority diberi nomor urut, diawali dengan 1. Jika tidak definisikan priority 1, maka Asterix tidak akan menjalankan perintah ekstensi, ya. Jika tidak didefinisikan priority 1, maka Asterix tidak akan menjalankan perintah ekstensi. Jika priority 1 sudah dijalankan atau sudah dijalankan, maka Asterix akan menjalankan priority 2, ya, dan seterusnya. Jika tidak ada perintah yang menentukan priority mana yang selanjutnya harus dijalankan. Jadi kalau selanjutnya tidak ada perintah-perintah priority yang harus dijalankan, ya, maka langsung otomatis menjalankan selanjutnya. Seperti itu. Contohnya lihat di bawah. Extend 1 2 3 1 answer. Berarti dia menjawab. Sedangkan extend 1 2 3, 2, hang up. Berarti memutus panggilan, mengakhiri panggilan. Paham ya? Seperti itu. Ya. Untuk mengurangi terlalu banyak step yang dibuat, mulai versi 1.2, Asterix mempunyai unnumbered priority. Di antaranya adalah N atau next priority diletakkan pada ekstensi setelah priority 1. Artinya tambahkan 1 dari priority sebelumnya. Sedangkan ada S, kode S itu start extension. Jika tidak ada nomor ekstensi yang masuk, maka ekstensi ini yang dijalankan. Ada juga timeout extension. Jika waktu masukkan input oleh user terlalu lama, maka ekstensi yang akan dijalankan.
Invalid extension, jika user memasukkan nomor ekstensi yang tidak valid, maka ekstensi ini yang akan dijalankan. Jadi kalau nanti ada extension yang tidak ada di dalam kode script tersebut, otomatis dia akan menjalankan invalid extension. Jadi nomor ekstensi yang tidak valid. Kalau kalian terlalu lama menekan tombol pada telepon, ya, itu juga akan time out, ya, atau terputus. Oke. Kita lanjut sekarang. Nah, komponen yang selanjutnya adalah application. Aplikasi kadang disebut action, ya, merupakan aksi yang dikerjakan oleh ekstensi. Beberapa aplikasi memerlukan informasi tambahan yang disebut argumen. Diletakkan dalam tanda kurung setelah aplikasi. Jika lebih dari satu argumen, antar argumen tersebut dipisahkan oleh tanda koma. Ya, jadi kalau kalian membuat nanti lebih dari satu argumen, silakan diberi tanda koma. Contohnya dial zap garing 1,20 goto incoming 123,1. Nah, di sini juga akan dijelaskan atau dijabarkan fungsi-fungsi dari answer, playback, dan hang up. Nah, answer, jika ada kode script answer, itu berarti aplikasi ini digunakan untuk menjawab sebuah kanal yang sedang ringing atau berbunyi. Jadi kalau ada bunyi, berarti scriptnya kalian menggunakan answer. Paham ya? Jadi ini adalah actionnya, ya, atau aplikasi, ya, script untuk menjalankannya. Kalau ada answer berarti sedang berbunyi scriptnya nanti. Jadi kalau ada yang calling terus diterima, terus ada tombol answer akan berbunyi atau sedang ringing. Terus ada juga playback. Aplikasi ini digunakan untuk memainkan suara yang sudah direkam sebelumnya pada sebuah kanal. Contohnya di sini playback file name. Misalkan filenya ditaruh di home Johnson file name, gitu, ya. Sedang hang up itu digunakan untuk menutup kanal yang aktif. Kalau sudah selesai, misalkan kalian pakai touchscreen tombolnya, ya, itu kalian klik hang up, maksudnya ada tombol seperti kayak telepon terputus, kamu klik, ya, itu yang menjalankan berarti perintah hang up. Berarti menutup kanal yang sudah tidak aktif atau kanal yang aktif, ya, menutup kanal yang aktif. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi background, wait extend, dan goto. Nah, sedangkan untuk background, aplikasi ini digunakan untuk memainkan suara yang sudah direkam sebelumnya. Sedangkan wait extend itu aplikasi digunakan untuk menunggu pemanggil memasukkan digit DTMF. Contohnya ada di bawah ini. Extend 123,1 untuk answer, extend 123,n background main menu, ya. Jadi kode-kode ini, script ini akan kalian pakai kalau kalian menggunakan kode wait extend. Paham ya? Goto itu untuk apa? Aplikasi ini digunakan untuk mengulang ke aksi yang ditunjukkan oleh atribut. Contoh incoming, ya, extend 123,1, answer, ya, extend 123,n background main menu, ya. Hampir mirip, ya, tapi di situ ada perintah di atasnya adalah incoming. Extend juga 1,1, playback digit garing 1, ya. Di sini ini adalah aksi yang digunakan untuk mengulang ke aksi yang ditunjukkan oleh atribut. Paham ya? Nah, aplikasi dial. Aplikasi ini digunakan untuk mendial nomor atau kanal tujuan. Dial bisa terdiri dari 4 argumen, yaitu destination, timeout, option string, dan URL, ya. Nah, ambil contoh. Di sini ada dial zap garing 1. Itu maksudnya adalah teknologinya pemakai Zaptel untuk FX model yang terletak di port 1. Dial SIP garing 10.252.11.4 itu ada teknologi SIP ke nomor IP 10.252.11.1. Lupa SIP itu apa? Nah, SIP itu akan dipelajari lebih lanjut, nanti ada materinya tersendiri, ya. Ditunggu saja, ya. Kalau ingin lebih cepat, kamu ingin cari, penasaran, ya silahkan cari di internet dulu sambil belajar. Oke, ya. Kita lanjut sekarang. Dial, ada dial SIP garing quest@eapis.com. Berarti dial dengan teknologi SIP ke server eapis.com. Nah, yang kedua ada dial dengan argumen destination dan timeout. Dial teknologi remote endpoint atau port timeout dalam detik. Contoh dial zap garing 1,10. Berarti artinya ada dial dengan teknologi Zaptel ke port 1 dengan timeout 10 detik. Jadi 10 ini adalah maksudnya adalah 10 detik, ya.
Jadi kalau sudah di timeout, kalau tidak diangkat berarti timeout otomatis 10 detik ya. Close dial dengan argumen destination, timeout dan option string. Dia zap 110M. Berarti pemanggil mendengar musik sebagai pengganti ringtone. Musik on hold sebelumnya dikonfigurasi dulu. Jadi di sini kalau kalian pernah mendengar telepon biasa, kalian calling teman kalian terus ada bunyi ringtone, kalau di VoIP salah satu scriptnya adalah seperti ini ya. Paham ya? Biasanya ada bunyi ringtone kan yang beli itu. Nah, ini adalah salah satu scriptnya ya. Tapi menggunakan VoIP. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Pattern matching. Apa itu pattern matching? Pola ini digunakan untuk memudahkan desainer konfigurasi untuk mendesain dial plan yang sama yang berlaku untuk banyak nomor ekstensi. Dapat juga digunakan untuk membuat dial plan ke sumber luar outside resource pada teknologi PABX analog. Pola ini disebut sebagai pemberian kode akses. Sintaksnya pattern matching itu adalah yang dimulai dengan tanda underscore. Tanda tersebut menjelaskan kepada asterisk bahwa akan dilakukan matching pada pattern tertentu. Tanda underscore untuk membedakan dengan nama ekstensi biasa tunggal. Nah, beberapa karakter di belakang tanda underscore adalah sebagai berikut. X itu match dengan sembarang digit tunggal antara 0 sampai 9. Z itu adalah match dengan sembarang digit tunggal antara 1 sampai 9. Sedangkan N itu match dengan sembarang digit tunggal antara 2 sampai 9. Kita lihat contohnya. Extend ya, karena pakai extension jadi extend underscore nxx, 1 playback thank you. Jadi match untuk sembarang ekstensi 3 digit, mohon maaf, 3 digit antara 200 sampai 999. Oke ya. Extend underscore 4xxx 1 background main menu, match untuk sembarang ekstensi dari 4000 sampai dengan 4999. Sedangkan extend 9xx itu dial ya. Zap G1 extend 1 itu maksudnya adalah aplikasi akan mendial grup 1 dari teknologi Zaptel setelah digit ke-1 dari kanan yang ditekan, yaitu setelah angka 9. Ini adalah maksudnya, paham ya? Loh Pak, kok seperti ini ya? Ya, nanti kalau kalian akan praktek pasti akan paham. Untuk sementara nanti prakteknya kemungkinan kalau bisa insya Allah nanti dibuatkan video tutorial ya. Nanti kalau kalian belum bisa praktek ya kalian amati dulu video tutorial itu ya. Kalau belum bisa praktek, nanti kalau insya Allah kalau kita bisa tatap muka ya, insya Allah kalau bisa tatap muka ya nanti kita praktekkan. Nah, kita tunggu saja ya. Kita lanjut sekarang. Jadi kalau memang belum praktek ya mungkin sedikit bingung ya, tapi lebih baik kalian amati dulu ya. Nanti kalau kita sudah berikan video tutorialnya bagaimana cara mengkonfigurasinya ya, diamati dulu, dicermati. Nah, dari situ nanti kan kalian akan paham. Terus kalau kita sudah bisa tatap muka, nah baru kita praktekkan, paham ya. Tapi kalau kamu punya laptop di rumah ya bisa diuji coba sendiri ya, karena itu pakai software ya. Paham ya? Oke, kita lanjut sekarang. Konfigurasi ekstensi dan dial plan pada soft switch sekarang. Nah, tadi kan bertanya-tanya pastinya, asterisk itu apa ya? Asterisk itu apa ya? Nah, ternyata asterisk itu adalah salah satu software server VoIP yang didistribusikan melalui GPL. GNU General Public License. Jadi GPL itu adalah kepanjangan dari General Public License. Nah, asterisk itu disebut sebagai IP PBX karena memiliki fungsi dan kemampuan layaknya PBX namun berbasis IP. Ya, saya ulangi. Asterisk disebut sebagai IP PBX karena memiliki fungsi dan kemampuan layaknya PBX namun berbasis IP. Nah, dengan asterisk konfigurasi sebuah IP PBX dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu ada konfigurasi data account dan konfigurasi dial plan. Nah, data account mempresentasikan nomor atau nama user dari IP PBX atau nomor atau nama dari server atau IP PBX yang lain. Nah, konfigurasi data account itu sendiri digunakan untuk mendaftar registrasi user. Nah, konfigurasi data account dilakukan dengan mengedit file zip.conf. Nah, pakai apa Pak? Ya, kalau kalian
pakai editornya ya pakai nano kalau kita pakai Linux ya. Oke, yang lazim dipakai itu nano, terus spasi, terus nama filenya apa, misalkan seperti itu. Tujuannya di mana ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Konfigurasi data account untuk ekstensi yang dapat ditambahkan pada file ini sebagai berikut. Jadi setelah kalian membuka, kalian harus menambahkan file script seperti ini. Kalau konfigurasinya data account umum itu ada general, itu konteksnya ya, konteks umum harus ada ya. Terlalu konteks sama dengan default, nama konteksnya user itu default misalkan. Terus portnya 5060 default port untuk SIP-nya. Nah, kalau kalian belum paham port, lebih baik pakai default saja saya sarankan ya. Jangan sampai kalian ubah-ubah sendiri seenaknya. Nanti kalau nggak paham malah nggak jadi nanti prakteknya ya, malah jadi kalau bisa sesuaikan dulu ya, pakai port yang defaultnya dari SIP. Nah, pin ADDR itu 0.0.0.0 itu maksudnya ada listen semua IP ADDR yang request. Nah, SR lookup itu biarkan sama dengan yes. TOS sama dengan 0x18. Video support yes. Jadi siapa tahu support dengan videonya. Nah, karena apa? VoIP itu selain suara juga bisa digunakan untuk video, berbeda dengan saluran telepon biasa, hanya suara biasanya ya. Nah, konfigurasi data account user atau ekstensinya yang selanjutnya yaitu adalah softphone, nama atau nomor akunnya. 101 itu user atau ekstensinya, tipenya friend atau tipe akunnya, username 101 login account, script 101 itu password account. Host sama dengan dynamic itu host yang menjadi PBX dapat berubah, NAT sama dengan 0 tanpa NAT, DTMF mode RFC 2833 itu adalah maksudnya RTP payload for DTMF digits telephony tones and telephony signal. ALO-nya biarkan AL, mode codec bisa semua jenis codec ya. Jadi kalau di AL itu mode codecsnya bisa untuk semua jenis codecs. Caller ID SIP00 ID kliennya ya misalkan. Konteksnya VoIP PKN, konteks jaringan usernya. Konteks VoIP PKN bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kalian ganti Comdat di konteksnya juga nggak apa-apa. Konteks sama dengan Comdat itu tidak masalah ya. Misalkan kalau ingin diganti. Terus can re-invite sama dengan no, mekanisme can invite ya. Terus mailbox sama dengan 10 at VoIP PKN, username at konteks ya lah. Itu kalau ada username at konteks di mailboxnya sesuaikan dengan konteksnya yang tadi. Konteksnya kalau sama dengan Comdat berarti ya 101 at Comdat. Kalau konteksnya sama dengan VoIP PKN ya berarti 101 at VoIP PKN. Gitu. Paham ya? Oke. Jika sudah ya, ini user yang pertama jadi. Kalau ingin uji coba yang kedua ya buat lagi, misalkan 102 ya, terus tipe friend, username 101, script 101 itu silakan buat lagi biar bisa untuk panggil memanggil gitu ya, paham ya. Nah, jangan lupa yang harus perhatikan username dan scriptnya ya, itu harus tahu ya, karena nanti harus dikonfigurasi ya. Kalau kalian nggak hafal username dan script yang kalian pakai nanti ya berarti otomatis tidak bisa untuk memanggil nanti salah satunya ya, karena tidak bisa dikonfigurasi karena lupa ya. Jadi tolong diingat-ingat. Nah, lanjutannya yaitu konfigurasi dial plan. Nah, dial plan adalah aturan dial yang dimanfaatkan oleh extension untuk menghubungkan sesama extension atau trunk dan sebaliknya. Dial plan berfungsi sebagai routing ya. Jadi dial plan itu sebagai routing panggilan antar ekstensi baik pada dalam satu IP PBX lokal atau biasa disebut dial track. Untuk mengkonfigurasi dial plan, edit file extension file-extension.conf dengan mengetik nano spasi garing etc garing asterisk garing extension.conf. Nah, setelah itu pastikan bahwa perintah pada file ini telah dinonaktifkan. Lalu ketik perintah di bawah ini hanya berlaku bagi konteks VoIP PKN. Extend 101,2, hang up. Setelah timeout extend 102 garing 1 garing dial sip garing 102,20 extend 102,2, hang up. Jadi ini ada script-scriptnya ya. Nah, dial antar ekstensi pada IP PBX VoIP PKN, seluruh dial plan di bawah ini hanya berlaku bagi konteks VoIP PKN extend 101,1,1 dial SIP 101,20 dial extend 101 dengan protokol SIP timeout 20 detik. Jadi itu adalah maksudnya
dialnya ya. Kalian memanggil ekstensinya 101 dengan protokol SIP ya, dengan protokol SIP dengan timeout 20 detik. Jika tidak ada yang mengangkat telepon kalian, dia otomatis dalam 20 detik adalah timeout ya, otomatis secara otomatis. Ibaratnya seperti itu ya. Extend 101,2, hang up. Setelah timeout dilakukan hang up. Berarti setelah timeout dia akan mati teleponnya ya, atau off ya. Extend 102,1, dial shift 102,20. Extend 102,2 hang up. Berarti ini adalah script yang digunakan untuk mulai dari hang up, mencoba dial, lalu hang up lagi ya. Tuh. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, seperti biasa, nanti silahkan menjawab pertanyaan saya gantian ya, pertanyaan saya kalau nggak ada yang ditanyakan. Pertanyaan saya sudah saya tuliskan di forms atau di Microsoft Forms seperti biasa kemarin. Silahkan dijawab ya, dijawab dengan baik dan benar ya. Hati-hati dalam menjawab ya. Tolong perhatikan jawaban kalian sudah sesuai dengan apa yang saya maksud atau belum. Untuk apa saya harus membuat pertanyaan seperti itu? Agar kalian tahu ya, bisa mengukur kemampuan kalian, dan saya juga bisa menggali kemampuan kalian ya dalam memahami materi hari ini. Paham ya? Oke. Nah, kalau nanti sudah menjawab pertanyaan saya, kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan didiskusikan di Microsoft Teams ya, yang sudah kalian gabung kemarin. Paham ya? Silahkan diskusikan di situ. Bisa tanya teman satu dengan teman yang lain. Kalau nanti misalkan kalian ada pertanyaan, teman kalian bisa jawab, silahkan bisa dijawab. Nah, kalau nanti jawabannya kurang pas, insya Allah akan saya jawab juga ya. Nanti kalau sudah pas ya berarti alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa menguasai materi hari ini ya. Karena hari ini adalah materinya tentang konfigurasi, jadi masih belum sampai ke tahap prakteknya. Nanti kalau sudah praktek, insya Allah ada video tutorialnya ya. Oke, kalau misalkan video tutorialnya nggak ada misalkan ya, belum sempat dibuatkan video tutorial, nanti insya Allah ada makalah step by step bagaimana cara mengkonfigurasi VoIP ya, yang menggunakan ekstensi dan dialpan ya, menggunakan aplikasi Asterix. Oke, paham ya? Oke. Nah, untuk pertemuan ketiga nanti ya, yaitu yang pertama kalian nanti adalah instalasi dan konfigurasi aplikasi Asterix ya. Nah, berarti nanti kita akan belajar instalasi dan konfigurasinya. Yang kedua, apa Asterix dengan interface PSTN ya. Paham ya? Nanti akan ada sedikit ulasan Asterix dengan interface PSTN. Oke. Kita lanjut. Oh, sudah selesai. Terima kasih ya. Terima kasih kalian kan sudah gabung dan mendengarkan materi hari ini ya. Bagi yang belum gabung di grup kelas TLJ bagi 12 TKJ 1, saya tuliskan ulang kode grupnya ini, silahkan segera masuk ya, silahkan segera gabung biar bisa berdiskusi dalam ruangan kelas maya tersebut ya. Kalau 12 TKJ 2 kodenya yang bawahnya ya, jangan sampai ketuker. Paham ya? Tolong diperhatikan ya, tolong segera gabung, jangan lupa ya, dan tugas jangan lupa segera dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita. Semangat.